Bab Kerajaan-Kerajaan di Cirebon. Kerajaan Kanoman. Sultan Anom pertama Muhammad Badruddin tahun 1677 sampai tahun 1703. Demikianlah gelar Pangeran Kartawijaya setelah diangkat sebagai Sultan Kanoman. Ia mendirikan istananya di bekas rumah pertama Pangeran Cakrabuwana ketika baru tiba Tegal alang-alang sehabis menuntut ilmu di pondok pesantren Syekh Datuk Kahfi. Selanjutnya yang memerintah sebagai Sultan-Sultan Kanoman secara berturut-turut adalah Sultan Anom kedua Raja Madureja Kadiruddin tahun 1703 sampai tahun 1706, Raja Kusumawali, memerintah tahun 1706 sampai tahun 1719, Tumenggung Baudenda tahun 1719 sampai tahun 1744, Sultan Anom ketiga Alimuddin tahun 1744 sampai tahun 1798, Sultan Anom IV Muhammad Khairuddin tahun 1798 sampai tahun 1803, dan Sultan Anom kelima Abu Soleh Imamuddin tahun 1803 sampai tahun 1811. Pada 1798, ketika Sultan Anom ketiga mangkat, yang diangkat sebagai pengganti adalah putra kesayangannya sekalipun tidak sah menurut tradisi. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan kaum bangsawan. Keadaan mungkin masih dapat dikendalikan bila Sultan baru tak menyia-nyiakan kakaknya, pewaris sah yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan, pihak kasepuhan turut pula mempermasalahkan putra yang telah dicabut hak warisnya tersebut. Hal ini memicu berbagai pemberontakan. Semasa pemerintahan Sultan Anom kelima, Daendels mengeluarkan peraturan Reglemen op het Beheer van de Cirebonse Landen tertanggal 2 Februari tahun 1809, yang menyatakan bahwa Sultan-Sultan Cirebon tak lagi memiliki kekuasaan politik dan dijadikan sebagai pegawai pemerintahan kolonial. Peran mereka dalam pemerintahan digantikan oleh para bupati yang diangkat oleh Belanda. Masih pada zaman Sultan Anom kelima, Pangeran Raja Kanoman, putra Sultan Anom keempat, berniat membangun kerajaan sendiri dengan nama Kesultanan Kacerbonan. Niat ini didukung oleh pemerintah kolonial Belanda yang mengeluarkan besluit bahwa semenjak tahun 1807, Pangeran Raja Kanoman diangkat sebagai Sultan Charbon Kacerbonan. Meskipun demikian, para penggantinya tak berhak lagi menyandang gelar Sultan dan cukup Pangeran saja. Ketika Kepulauan Nusantara jatuh ke tangan Inggris, tidak dilakukan perubahan terhadap kebijaksanaan ini. Bahkan di tahun 1815, Inggris memberikan pensiun pada para Sultan Cirebon sebesar Rp8.000 per tahun. Saat itu yang memerintah di Cirebon adalah Sultan Anom ke-6 Komarudin tahun 1811 sampai tahun 1858. Dengan demikian fungsinya hanya menjadi pemangku adat saja. Ketika Belanda memperoleh kembali Kepulauan Nusantara dari tangan Inggris, mereka memberikan gaji tahunan sebesar 18.000 gulden pada Sultan Kasepuhan dan Kanoman. Rangkaian Sultan-Sultan Kanoman terakhir adalah Sultan Anom ke-7 Muhammad Komarudin tahun 1858 sampai tahun 1873, Sultan Anom ke-8 Raja Zulkarnaen tahun 1873 sampai tahun 1934, Sultan Anom ke-9 Raja Nurbuat tahun 1934 sampai tahun 1935, Sultan Anom Nurus tahun 1935 sampai tahun 1989, Sultan Anom Pangeran Raja Adipati Haji Jalaluddin tahun 1989 sampai tahun 2002, dan Sultan Anom Emiruddin. Kerajaan Kasepuhan. Pangeran Martawijaya naik tahta dengan gelar Sultan Sepuh Syamsuddin tahun 1667 sampai tahun 1697. Ia memerintah dari Keraton Pakungwati yang terletak di sebelah timur Keraton Kasepuhan sekarang.
Para penggantinya secara berturut-turut adalah Sultan Raja Tajul Arifin Jamaluddin tahun 1697 sampai tahun 1723, Sultan Raja Jainuddin tahun 1723 sampai tahun 1753, Sultan Raja Amir Sena Jainuddin tahun 1753 sampai tahun 1773, Sultan Sepuh Safiuddin Matangaji tahun 1773 sampai tahun 1786, Sultan Sepuh Hasanuddin tahun 1786 sampai tahun 1791, Sultan Sepuh Joharuddin tahun 1791 sampai tahun 1815, Sultan Raja Udaka tahun 1815 sampai tahun 1845, Sultan Raja Sulaiman tahun 1845 sampai tahun 1880, Sultan Raja Atmaja tahun 1880 sampai tahun 1899, Sultan Sepuh Raja Aluda Tajul Arifin tahun 1899 sampai tahun 1942, Sultan Sepuh Raja Ningrat tahun 1942 sampai tahun 1969, Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Maulana Pakuningrat, dan Sultan Sepuh Arif Natadi Ningrat. Sebagai catatan, ketika Sultan Sepuh Hasanuddin mangkat pada tahun 1791, putranya, Sultan Sepuh Joharuddin baru berusia 10 tahun, sehingga diangkatlah Tumenggung Jayadriya sebagai walinya. Peran Sultan-Sultan Kasepuhan makin terpuruk dengan dikeluarkannya Reglemen OP Het Beheer van de Cheribonse Landen tertanggal 2 Februari tahun 1809, yang menyatakan bahwa Sultan-Sultan Cirebon tak lagi memiliki kekuasaan politik dan dijadikan sebagai pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Saat Daendels mengeluarkan peraturan tersebut yang memerintah Kasepuhan adalah Sultan Joharuddin. Pada tahun 1815, Raffles memensiunkan 3 Sultan Cirebon dengan memberikan mereka tunjangan. Semenjak itu, peran Sultan Kasepuhan beserta Sultan-Sultan Cirebon lainnya hanyalah sebagai pemangku adat saja. Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa kembali di Kepulauan Nusantara tak merubah kebijaksanaan Inggris di atas. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal di Batavia tertanggal 13 November tahun 1905, Snoak Hurgronje menyebutkan bahwa ketika itu para Sultan Cirebon hendaknya menerima tunjangan F3000. Pendapatan para Sultan Cirebon menurutnya perlu dinaikkan karena mereka perlu membiayai pemeliharaan makam Sunan Gunung Jati. Disebutkan pula bahwa Sultan Sepuh ketika itu memiliki uang yang telah ditabungnya semenjak kecil dan beliau menjalani kehidupan tertib bersama istrinya yang berpendidikan. Snoak menambahkan bahwa tunjangan yang diberikan pada para Sultan Cirebon hendaknya dilestarikan. Masih berdasarkan surat Snoak Hurgronje tersebut, diberitakan bahwa Sultan Sepuh menikah dengan putri Bupati Ciamis, sebagaimana halnya Bupati Serang. Dengan demikian, Bupati Serang merupakan ipar beliau. Bupati Serang berulang kali mengundang iparnya itu mengunjungi daerah Banten. Kendati demikian, sewaktu Sultan Sepuh mengajukan rencana kunjungan tersebut, pemerintah daerah selalu mengajukan banyak keberatan. Oleh karenanya, Sultan Sepuh memilih tidak membicarakannya lagi dan menganggap bahwa dirinya adalah semacam tahanan negara, di mana beliau hanya dapat memperoleh izin mengunjungi mertuanya di Ciamis tanpa banyak kesulitan. Keinginan beliau mengunjungi Batavia yang telah diajukannya berkali-kali senantiasa dihalangi oleh pemerintah. Sedangkan perjalanan ke Banten yang para rajanya seasal dengan beliau tidak diperkenankan pula oleh Belanda. Snoak menyarankan agar kecurigaan semacam itu hendaknya dihapuskan karena tidak memiliki dasar yang wajar. Bab kerajaan-kerajaan yang berasal dari garis keturunan Kanoman. Kerajaan Kacerbonan. Pangeran Wangsakerta yang bergelar Panembahan Tohpati Panembahan Gusti I,
memerintah tahun 1667 sampai tahun 1714 merupakan Raja Kacerbonan pertama. Setelah terbaginya Cirebon, untuk sementara waktu ia tetap berdiam bersama-sama Sultan Kasepuhan di Kompleks Keraton Pakungwati. Kedudukannya hanya sebagai pembantu kakak-kakaknya. Kendati demikian, menurut pandangan Banten dan VOC, Panembahan Tohpati adalah tetap seorang sultan yang sederajat dengan kakak-kakaknya. Selanjutnya yang berkuasa di Kacerbonan adalah Temenggung Secadipura Pemangku, tahun 1714 sampai tahun 1725, Panembahan Gusti II tahun 1725 sampai tahun 1731, Temenggung Secadipura Pemangku, tahun 1731 sampai tahun 1752, dan Panembahan Gusti III tahun 1752 sampai tahun 1773. Ternyata Panembahan Gusti III tidak mempunyai keturunan, sehingga tatkala beliau mangkat kerajaannya dibagi antara Kasepuhan dan Kanoman. Dengan demikian, sementara waktu di Cirebon hanya tinggal 3 kerajaan saja, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kaprabonan. Ketika Sultan Anom kelima memerintah, Pangeran Raja Kanoman, putra Sultan Anom keempat, menyampaikan niatnya membangun kerajaan sendiri yang seluas Kasepuhan dan Kanoman bernama Kacerbonan. Pemerintah kolonial Belanda yang sangat senang menyaksikan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan tanpa ragu-ragu mendukungnya. Sebuah besluit dikeluarkan yang mengukuhkan bahwa semenjak tahun 1807, Pangeran Raja Kanoman diangkat sebagai Sultan Charbon Kacerbonan dengan gelar Sultan Charbon Amirul Mukminin tahun 1808 sampai tahun 1814. Meskipun demikian, para penggantinya tak berhak lagi menyandang gelar Sultan dan cukup Pangeran saja. Para pengganti Pangeran Raja Kanoman adalah sebagai berikut: Pangeran Raja Hidayat, Raja Madenda, tahun 1814 sampai tahun 1851, Pangeran Raja Dendawijaya, Raja Madenda, tahun 1851 sampai tahun 1914, Pangeran Martaningrat, Raja Madenda, tahun 1914 sampai tahun 1931, Pangeran Raharjadiraja, Raja Madenda, tahun 1931 sampai tahun 1950, Pangeran Sidik Arjaningrat, Sultan Kacirebonan, tahun 1950 sampai tahun 1956, Pangeran Harkat Natadiningrat, Sultan Kacirebonan, tahun 1960 sampai tahun 1968, Pangeran M. Mulyono Amir Natadiningrat, tahun 1968 sampai tahun 1994, dan Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat S.E., 1994, 1997 hingga sekarang. Kerajaan Kaprabonan. Pendiri Kaprabonan adalah putra Sultan Anom Muhammad Badruddin bernama Pangeran Raja Adipati Kaprabon. Para penguasanya tidak bergelar Sultan melainkan Pangeran. Selanjutnya yang memerintah Kaprabonan adalah Pangeran Kusumawaningyun Kaprabon tahun 1734 sampai tahun 1766. Pangeran Brataningrat tahun 1766 sampai tahun 1798, Pangeran Raja Sulaiman Sulendraningrat Kaprabon tahun 1798 sampai tahun 1838, Pangeran Arifuddin Kusumabratawirya Kaprabon tahun 1838 sampai tahun 1878, Pangeran Adikusuma Adiningrat tahun 1878 sampai tahun 1918, Pangeran Angkawijaya Kaprabon tahun 1918 sampai tahun 1946, Pangeran Aruman Raja Kaprabon tahun 1946 sampai tahun 1974,
Pangeran Herman Raja Kaprabon tahun 1974 sampai tahun 2001, dan Pangeran Hempi Raja Kaprabon 2001 sampai sekarang. Bab kesenian dan kebudayaan. Seni arsitektur Cirebon nampak pada bangunan-bangunan istana. Sebagai contoh adalah Siti Inggil Keraton Kasepuhan yang berasal dari masa awal perkembangan agama Islam. Corak bangunannya mengingatkan pada bangunan tradisional di Jawa Timur abad ke-13 dan 1436. Motif yang banyak dipergunakan pada seni arsitektur Cirebon adalah motif awan dan karang. Ternyata, corak-corak semacam ini telah dikenal semenjak zaman Majapahit. Contoh lain buah karya kesenian Cirebon adalah Taman Sunyaragi yang indah. Taman ini dibangun oleh salah seorang Sultan Kasepuhan sebagai tempat bermeditasi. Panoramanya cukup mempesona karena dilengkapi dengan kolam beserta bunga-bungaan aneka warna. Selain arsitektur, Cirebon tersohor pula akan seni musik gamelannya. Jenis alat musiknya mirip dengan gamelan di Jawa, walau ada pula perbedaannya. Sama seperti di Jawa, mereka mengenal dua deretan tangga nada laras, yakni slendro dan pelok. Gamelan biasa dimainkan saat upacara adat, menyambut tamu, atau mengiringi permainan wayang kulit. Kesenian-kesenian Cirebon lain yang patut disebutkan adalah seni pedalangan wayang, batik, pembuatan topeng, dan lain sebagainya. Seni ukir Cirebon dapat disaksikan pada kereta Istana Kasepuhan yang bernama Paksi Nagaliman. Bab Kerajaan Sumedang Larang di Priangan. Priangan merupakan suatu kawasan yang luasnya hampir meliputi seluruh provinsi Jawa Barat sekarang. Di sebelah utara, Priangan berbatasan dengan Cirebon, di sebelah timur dengan Banyumas serta Cirebon, sedangkan di sebelah baratnya berbatasan dengan Banten. Pembahasan tentang Priangan dimasukkan dalam buku ini, karena di wilayah itu pernah pula berdiri sebuah kerajaan, yang kemudian berubah menjadi kabupaten. Meskipun demikian, para bupatinya memiliki kekuasaan besar yang hampir dapat disejajarkan dengan para penguasa wilayah Swapraja. Di Priangan pernah berdiri Kerajaan Sumedang Larang yang beribu kota di Kutamaya. Pendiri kerajaan ini adalah Prabu Tajimalela, yang hidup pada sekitar abad ke-15, sumber lain menyebutkan abad ke-9. Beliau digantikan oleh putranya, Prabu Gajah Agung. Ketika pusat pemerintahan Sumedang Larang berada di Ciguling. Raja Sumedang Larang berikutnya adalah Sunan Pagulingan. Ia menikahkan putrinya, Ratu Raja Mantri dengan Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Ratu Raja Mantri digantikan saudaranya bernama Sunan Guling. Para penguasa Sumedang Larang berikutnya secara berturut-turut adalah Sunan Tuakan, Nyi Mas Ratu Patuakan, dan Nyi Mas Ratu Dewi Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umun. Beliau digantikan oleh putranya, Prabu Gesan Ulun tahun 1580 sampai tahun 1608. Sementara itu, Galuh daerah lain di Priangan diperintah oleh para bupati, tetapi kemudian ditaklukkan oleh Panembahan Senopati tahun 1586 sampai tahun 1601 dari Mataram. Setelah Prabu Gesan Ulun mangkat, ia digantikan oleh putranya, Raden Arya Suradiwangsa memerintah sebagai raja, tahun 1608 sampai tahun 1624. Sebagai bupati tahun 1620 sampai tahun 1624. Sementara itu, menurut sumber lainnya disebutkan bahwa cikal bakal kerajaan Sumedang Larang adalah Prabu Guru Aji Putih Raja Tembong Agung. Beliau digantikan secara berturut-turut oleh Batara Tuntang Buana Prabu Tajimalela, Jayadewata Prabu Lembu Agung, Atmabrata Prabu Gajah Agung, Jayabaya Prabu Panggulingan, Mertalaya Sunan Guling, Tirtakusuma Sunan Tuakan, Sintawati Nyi Mas Ratu Patuakan, Satyasih Ratu Inten Dewata Pucuk Umum, tahun 1530 sampai tahun 1578. Pangeran Kusumadinata pertama, Pangeran Santri suami Ratu Inten Dewata Pucuk Umum, dan Pangeran Gesan Ulun Pangeran Kusumadinata kedua,
tahun 1579 sampai tahun 1601. Dengan demikian, nampak bahwa angka tahun pemerintahan bagi Prabu Gesan Ulun terdapat perbedaan antara kedua sumber. Oleh karenanya, diperlukan penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Masih menurut sumber yang sama, pada tahun 1579 sewaktu keruntuhan kerajaan Pajajaran, raja terakhir bernama Prabu Raga Mulia menyerahkan mahkota emas kepada Prabu Gesan Ulun. Semenjak saat itu, Kerajaan Sumedang larang memperoleh tambahan wilayah berupa seluruh bekas daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Mataram semakin bertambah jaya di bawah pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645. Oleh karenanya, Raden Arya Suradiwangsa menyatakan takluk pada Mataram di tahun 1620, dan semenjak itu status Sumedang berubah menjadi kabupaten. Ada beberapa penyebab tunduknya Raden Arya Suradiwangsa pada Mataram. Ia merasa bahwa kedudukan Sumedang terjepit di antara tiga kekuatan besar yang sedang tumbuh saat itu, yakni Mataram, Banten, dan VOC Company yang bercokol di Batavia sehingga ia harus segera menentukan pihak. Karena ibunya yang bernama Ratu Harisbaya merupakan kerabat Mataram, ia memutuskan bergabung dengan kerajaan tersebut. Tunduknya Raden Arya Suradiwangsa ini merupakan suatu keberuntungan bagi Mataram, karena dapat menjadikan daerah Priangan sebagai benteng serta basis pertahanan di penjuru sebelah barat terhadap ancaman serbuan VOC dan Banten. Bab Priangan di bawah kekuasaan Mataram. Raden Arya Suradiwangsa diangkat sebagai Wedana Bupati Priangan dan sekaligus Bupati Sumedang dengan gelar Rangga Gempol I. Pada tahun 1624 ia pernah diminta Mataram turut serta menaklukkan Madura. Oleh karenanya, selama Rangga Gempol I mengemban tugas dari Sultan Agung, jabatan Wedana Bupati Priangan sementara waktu diwakilkan pada adiknya, Pangeran Rangga Gede, memerintah tahun 1624 sampai tahun 1633. Banten menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Sumedang dan Rangga Gede mengalami kekalahan. Karenanya, Sultan Agung memberikan hukuman padanya berupa penahanan di Mataram. Sultan Agung menyerahkan jabatan Wedana Bupati pada Dipati Ukur, penguasa tanah Ukur yang berpusat di Bandung. Wilayah yang berada di bawah kekuasaan Dipati Ukur boleh dikatakan sangat luas, yakni meliputi Sumedang, Sukapura, Bandung, Limbangan, sebagian Cianjur, Karawang, Pemanukan, dan Ciasem. Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur merebut Batavia dari tangan Belanda. Namun saat menyerang Batavia pada 1628 ternyata Dipati Ukur mengalami kekalahan, sehingga gagal mengusir Belanda dari sana. Karena khawatir mendapat hukuman berat dari Sultan Agung akibat kegagalannya tersebut, Dipati Ukur memutuskan berontak melawan Mataram. Pergolakan ini baru dapat dipadamkan sepenuhnya pada 1632 dengan bantuan beberapa kepala daerah setempat yang masih setia pada Mataram. Kedudukan Pangeran Rangga Gede sebagai Wedana Bupati dipulihkan kembali dan ia diizinkan pulang ke kampung halamannya. Demi mengatasi kekacauan yang terjadi di Priangan akibat pemberontakan Dipati Ukur, Sultan Agung melakukan reorganisasi pemerintahan di kawasan tersebut. Karawang yang merupakan daerah penghasil padi utama, dijadikan suatu kabupaten tersendiri, tetapi kedudukannya masih berada di bawah Wedana Bupati. Priangan Tengah dibagi menjadi 4 kabupaten. 1. Sumedang, yang diperintah oleh Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata II. Rangga Gempol II memerintah tahun 1633 sampai tahun 1656 merangkap sebagai Wedana Bupati Priangan. 2. Sukapura dengan Ki Wirawangsa Umbul Sukakerta yang bergelar Tumenggung Wiradadaha sebagai bupatinya. 3. Bandung dengan bupatinya Ki Astamanggala Umbul Cihaurbeti yang bergelar Tumenggung Wiraangun-angun. Dan 4. Parakan Muncang dengan bupatinya Ki Somahita Umbul Sindang Kasih yang bergelar Tumenggung Tanubaya.
Galuh juga dibagi menjadi 4 kawasan, yakni Utama, Kertabumi Bojong Lopang, Kawasen, dan Imbanagara. Amangkurat pertama, tahun 1645 sampai tahun 1677 yang menggantikan Sultan Agung kembali melakukan penataan ulang wilayah kekuasaannya. Ia membagi Mataram menjadi 12 daerah yang disebut Ajek, dapat disetarakan dengan kabupaten. 9 di antara 12 Ajek itu berada di Jawa Barat, yakni Sumedang dengan bupatinya Rangga Gempol III tahun 1656 sampai tahun 1706, Parakan Muncang dengan bupatinya Tumenggung Tanubaya, Bandung dengan bupatinya Tumenggung Wiraangun-angun, Sukapura dengan bupatinya Tumenggung Wiradaha, Karawang dengan bupatinya Tumenggung Panatayuda, Imbanagara dengan bupatinya Ngabehi Ngastanagara, Kawasen dengan bupatinya Mas Managara, Wirabaja, dan Sekace. Reorganisasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan Priangan terhadap ancaman yang berasal dari Banten maupun VOC. Akibat penataan ulang ini, jabatan Wedana Bupati dihapuskan dan statusnya menjadi sama dengan bupati-bupati lainnya, di mana sebelumnya Bupati Sumedang yang bergelar Pangeran dan merangkap sebagai Wedana Bupati Priangan dianggap yang tertinggi di antara para bupati lainnya. Setelah tertanamnya otoritas Mataram di Priangan, model pemerintahan para bupati dibangun seturut kerajaan besar tersebut. Bupati-bupati di atas mirip replika Raja Mataram dalam skala yang lebih kecil, di mana mereka seperti penguasa Mataram mempunyai simbol-simbol kebesaran pula, yakni payung kebesaran songsong, busana kebesaran, senjata pusaka, dan lain sebagainya. Dengan demikian, bupati di Priangan dapat dianggap sebagai wakil atau kepanjangan tangan penguasa Mataram. Mereka menduduki strata tertinggi di Priangan dan disebut Dalem atau Pagusten oleh masyarakat setempat. Salah satu sumber penghasilan bupati berasal dari tanah yang dimilikinya dan disebut cacah. Luasnya tanah milik ini menentukan tinggi rendahnya kedudukan bupati yang bersangkutan dan bukannya luas wilayah kabupatennya. Tanah tersebut sangat penting artinya dan ketika seorang bupati pindah ke daerah lain, cacah yang semula dimilikinya tidak perlu dilepaskan. Begitu pula bila seorang bupati membuka lahan di tempat jabatan barunya, maka tanah itu akan menjadi haknya. Dengan demikian, tidak mengherankan bila dalam suatu kabupaten terdapat daerah-daerah kantong milik bupati lain yang telah pindah tugas atau baru bertugas. Tidak jarang hal ini memicu perselisihan atau sengketa antar bupati, misalnya antara Bupati Parakan Muncang dengan Sukapura mengenai cacah di Taraju. Bila terjadi perselisihan semacam ini, Raja Mataram yang akan menjadi penengahnya. Persengketaan masalah tanah ini tentu saja memberi kesempatan bagi Mataram memperkuat pengaruhnya. Kabupaten Priangan pada zaman VOC dan Hindia Belanda setelah wafatnya Sultan Agung, Kerajaan Mataram semakin merosot dan beberapa daerah jatuh ke tangan VOC, termasuk Priangan. Pada perjanjian yang ditandatangani pada 19-20 Oktober tahun 1677, VOC memperoleh Priangan Tengah dan Barat. Selanjutnya, semenjak tanggal 5 Oktober tahun 1705, VOC mendapatkan lagi Priangan Timur dan Cirebon, sehingga kini praktis seluruh daerah Priangan jatuh ke tangan Belanda. Mulanya, Priangan itu hanya disewakan saja kepada Belanda. Namun karena penguasa Mataram makin lemah dan kerap meminta bantuan Belanda, lama-kelamaan daerah itu jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan Belanda. Dengan menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung, Belanda mengangkat para bupati Bumi Putra sebagai kepanjangan tangan mereka dalam memerintah rakyat. Pengangkatan yang berlangsung pada tanggal 15 November tahun 1685 itu disertai pula dengan penganugerahan sejumlah tanah Lunggu Apanage yang dihitung berdasarkan satuan cacah. Pangeran Sumedang menerima 1015 cacah, Demang Timbanganten menerima 1125 cacah, Tumenggung Sukapura menerima 1125 cacah,
Tumenggung Parakan Muncang menerima 1076 cacah, Gubernur Imbanagara menerima 708 cacah, dan Lurah-Lurah Bojong Lopang menerima 20 cacah serta 10 desa. Untuk mengawasi dan mengatur mereka, VOC mengangkat Pangeran Arya Cirebon sebagai Bupati Kompeni yang bertugas pula melakukan koordinator antar bupati yang berada di bawah kekuasaannya dengan besluit atau surat pengangkatan tertanggal 19 Februari tahun 1706. Agar melakukan tugasnya dengan baik, Belanda menganugerahi mereka berbagai hadiah di luar penghasilan resmi. Adapun tugas-tugas para bupati pada masa itu antara lain melakukan penanaman kopi, lada, kapas, dan tumbuhan lainnya yang menguntungkan Belanda. Menyerahkan hasil di daerahnya pada VOC setiap tahunnya dan bertanggung jawab pula atas transportasinya. Mengatur penanaman kopi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Belanda dan menyerahkan hasilnya sebanyak yang telah ditentukan Belanda pula. Menyediakan tenaga kerja rodi. Menjaga keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya masing-masing. Tidak diperkenankan memecat bawahannya tanpa persetujuan Belanda atau Bupati Kompeni. Mengadakan sensus setiap tahun dan melaporkan hasilnya pada Belanda. Mengawasi kegiatan keagamaan di daerahnya. Menghadap secara berkala pada Gubernur Jenderal di Batavia. Eksploitasi kompeni berupa penyerahan hasil bumi secara paksa ini disebut Priangerstelsel atau sistem priangan. Karena kopi saat itu sangat tinggi nilainya di pasaran dunia, maka tumbuhan itu menjadi tanaman wajib utama yang penanamannya secara besar-besaran diawali pada 1707. Penguasa Priangan yang pertama kali menyerahkan hasilnya pada VOC di tahun 1711 adalah Raden Arya Wiratanudatar dari Cianjur. Belanda masih mempertahankan hak para bupati dalam memungut pajak seperti di zaman Mataram. Pada masa itu, terdapat berbagai jenis pungutan pajak, seperti pajak jembatan, pajak pasar dan warung, pajak penangkapan ikan, pajak penjualan hewan ternak dan kuda, pajak penjualan sawah dan tanah, pajak pemotongan hewan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, setiap ekor kerbau yang dipotong, pajaknya adalah F1. Selain itu, tanduk, kepala, dan kulitnya harus diserahkan pada bupati. Pajak ada pula yang berupa barang, contohnya adalah pungutan yang disebut cukai, yakni 1/10 hasil panen padi. Para bupati juga berhak memperoleh tenaga kerja wajib dari rakyatnya. Ini berarti rakyat diwajibkan bekerja pada bupati sejumlah hari-hari tertentu setiap tahunnya. Pada perkembangan selanjutnya, kekuasaan Belanda semakin besar dan mereka mulai turut campur dalam roda pemerintahan kabupaten. Belanda mempunyai hak memutuskan sesuatu tanpa berunding atau meminta persetujuan bupati yang bersangkutan terlebih dahulu. Hak mewariskan jabatan secara turun-temurun, kini ditentukan oleh kompeni. Agar hasil yang mereka peroleh lebih maksimal, Belanda belakangan menempatkan orangnya secara langsung untuk mengawasi penanaman kopi di Priangan. Berdasarkan peraturan yang berlaku ia memerintah kabupaten bersama dengan bupati yang berkuasa di sana. Meskipun demikian, secara praktiknya kekuasaan pengawas yang ditempatkan Belanda itu lebih besar. Borosnya kehidupan para bupati serta makin meningkatnya jumlah hasil bumi yang wajib diserahkan menyebabkan banyak di antara mereka yang terjerumus dalam hutang pada pemerintah kolonial Belanda. Itulah sebabnya, Belanda merasa bahwa mereka adalah pemilik sah bagi tanah dan wilayah para bupati itu. Sementara itu, para bupati hanya dianggap meminjam atau menyewa saja dari Belanda. Kendati demikian, Belanda tetap memanfaatkan mereka, karena pengaruhnya yang cukup besar di kalangan rakyat. Dengan kata lain, Belanda cukup menjalin relasi saja dengan para bupati. Sedangkan hubungan dengan rakyat dibebankan pada masing-masing bupati tersebut. Karena mengalami kebangkrutan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 VOC dibubarkan dan selanjutnya Kepulauan Nusantara diperintah langsung oleh pemerintah Belanda.
Ketika Gubernur Jenderal H.W. Daendels berkuasa antara tahun 1808 sampai tahun 1811, ia mengadakan banyak perombakan termasuk dalam hal kebupatian di Priangan. Ia mengubah status bupati dari penguasa yang berdaulat penuh suap raja menjadi pegawai pemerintah. Dengan kata lain, mereka akan digaji oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, dalam hal surat menyurat mereka diwajibkan menggunakan stempel resmi pemerintah. Oleh karenanya, semasa pemerintahan Daendels, para bupati semakin menurun kekuasaannya. Posisi mereka berada di bawah seorang pejabat berpangkat prefek, yang kedudukannya setingkat residen. Kebijaksanaan penting Daendels adalah pembuatan jalan dari Anyer hingga Panarukan guna melancarkan birokrasi pemerintahannya. Para bupati Priangan terutama yang daerahnya dilalui oleh proyek jalan itu wajib menyediakan tenaga kerja rodi. Keberhasilan para bupati tak lepas dari kedudukan mereka di tengah masyarakat yang didasari oleh ikatan feodal, sehingga hanya perintah mereka yang bersedia ditaati oleh rakyat. Ketaatan berdasarkan feodalisme ini terbukti sangat sulit dihancurkan oleh pemerintah Belanda. Daendels mengetahui bahwa Priangan merupakan penghasil kopi yang penting dan memperkirakan bahwa daerah itu mampu menghasilkan kopi sebanyak 10.000 pikul, satu pikul setara dengan kurang lebih 62 kg setiap tahunnya. Karenanya, ia berniat menggalakkan penanaman kopi di Priangan. Demi mewujudkan rencananya, Daendels meneliti dan membagi daerah Priangan menjadi daerah penghasil kopi dan bukan penghasil kopi. Bagi daerah produsen kopi utama, Daendels menentukan jumlah kopi yang harus ditanam dan menyampaikan kebijaksanaan tersebut pada para bupatinya, di mana mereka selanjutnya meneruskan perintah itu pada rakyat. Karena para bupati merupakan pegawai pemerintah kolonial Belanda, mereka dapat dipecat atau dimutasi bila gagal memenuhi tugas yang harus diembannya. Sebagai contoh, Raden Tumenggung Arya Wiratanureja dari Parakan Muncang pernah dipecat dari kedudukannya karena menolak penanaman pohon kopi sejumlah 300.000 batang. Dengan ketetapan Besluit pemerintah tertanggal 14 Januari tahun 1809, Raden Arya Adiwijaya diangkat sebagai penggantinya. Bupati Sukapura, Raden Demang Anggadipa atau Raden Tumenggung Wiradadaha 8 tahun 1807 sampai tahun 1811 pernah pula menjadi korban kebijaksanaan pemerintah kolonial ini. Ia menolak perintah penanaman nila di sawah sebagai pengganti padi, karena bila tanaman padi yang ada di sawah diganti dengan nila, para petani akan kehilangan pendapatannya yang berasal dari pembudidayaan padi serta palawija, sehingga terancam bahaya kelaparan. Karena sikap bupatinya yang menentang ketetapan Belanda tersebut, Kabupaten Sukapura dihapuskan dan wilayahnya digabungkan dengan Limbangan di bawah pimpinan Bupati Raden Tumenggung Wangsareja tahun 1805 sampai tahun 1811. Pembangkangan yang dilakukan bupati-bupati di atas menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin menjadi hamba Belanda semata. Meskipun demikian, para bupati daerah penghasil kopi yang sanggup memenuhi kuota pemerintah Belanda justru akan semakin kuat kedudukannya. Di antara para bupati Priangan ada yang sangat memperdulikan kepentingan rakyat, seperti Raden Adipati Wiranatakusumah II tahun 1794 sampai tahun 1829 dari Bandung. Ia merupakan pelopor pembangunan kota Bandung. Warga Balubur Hilir pernah dibebaskan dari pembayaran pajak karena keikutsertaan mereka dalam membangun kota Bandung. Para bupati tidak hanya berpartisipasi dalam bidang politik dan ekonomi saja, jabatan mereka juga meliputi bidang kemiliteran. Oleh karena itu, gelar-gelar mereka juga diasosiasikan dengan kepangkatan dalam militer. Gelar Tumenggung setara dengan mayor, Adipati dan Arya setara dengan letnan kolonel, dan pangeran disejajarkan dengan kolonel. Itulah sebabnya,
Bupati Sumedang yang bernama Pangeran Adipati Kusumanegara atau Pangeran Kusmadinata tahun 1791 sampai tahun 1828 juga disebut Pangeran Kornel dari kata kolonel. Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens yang sempat memerintah selama 4 bulan saja karena serbuan armada Inggris pada tahun 1811. Belanda tidak sanggup menahan serbuan tersebut, sehingga Kepulauan Nusantara jatuh ke tangan Inggris melalui penanda tanganan Perjanjian Tuntang tanggal 17 September tahun 1811. Sebagai wakilnya, pemerintah Inggris menempatkan T.S. Raffles. Beberapa kebijaksanaan Daendels tetap dijalankan oleh Raffles, seperti penghapusan hak bupati memerintah secara turun-temurun, di mana jabatan bupati masih tetap sebagai pegawai pemerintah. Tujuannya adalah menghapuskan ikatan feodal bupati dengan rakyatnya. Hak bupati dalam mengadili rakyatnya juga dihapuskan dan semenjak tahun 1813, mereka hanya menjadi pengawas urusan kepolisian. Ternyata terbukti bahwa Raffles gagal memutuskan ikatan feodal antara bupati dan rakyatnya ini, karena wibawa mereka selaku penguasa tradisional tetaplah besar. Sebagai contoh adalah saat meletusnya pemberontakan Bagus Rangin pada 1812. Pemerintah kolonial Inggris gagal mengatasinya, sehingga harus meminta bantuan Bupati Sumedang, Cianjur, dan Karawang, barulah dengan demikian pemberontakan dapat ditumpas. Semenjak tahun 1816 kekuasaan atas Pulau Jawa balik lagi pada Belanda. Kini, kekuasaan bupati dikurangi kembali dengan peraturan-peraturan tertentu, sehingga memancing ketidakpuasan di kalangan bupati. Gubernur Jenderal Van der Capellen mengetahui kenyataan ini dan menyadari betapa besarnya karisma seorang bupati di mata rakyatnya. Oleh karenanya, dengan besluit tertanggal 1 Februari tahun 1820 para bupati dipulihkan kedudukannya sebagai kepala daerah, sehingga mereka bukan lagi pegawai biasa. Van der Capellen menulis surat pada Menteri Jajahan yang menyatakan bahwa pengurangan kekuasaan beserta hak seorang penguasa tradisional bukanlah tindakan bijaksana karena ia dapat dimanfaatkan sebagai jembatan atau mediator antara pemerintah kolonial Belanda dengan rakyat. Pada tahun 1820 dikeluarkan keputusan pemerintah yang menetapkan bahwa para bupati harus dihormati layaknya penguasa tertinggi di kabupatennya. Meskipun kedudukannya berada di bawah asisten residen, tetapi baik asisten residen maupun bupati harus saling memberikan saran atau nasihatnya. Ditetapkan pula bahwa simbol-simbol kebesaran seorang bupati perlu terus-menerus dipertontonkan pada rakyat. Pemerintah kolonial berharap menuai keuntungan dari semakin kokohnya kekuasaan bupati tersebut. Kendati tugas-tugas seorang bupati dalam mengatur masalah pertanian, peternakan, pengairan, pemeliharaan infrastruktur, penarikan pajak dan lain sebagainya dipaparkan dengan jelas, tetapi pada sisi lain tidak ada peraturan yang pasti mengenai hak dan kekuasaan mereka. Gubernur Jenderal Van den Bosch tahun 1830 sampai tahun 1833 yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari hasil pertanian di Pulau Jawa menerapkan sistem tanam paksa kultur stelsel. Demi menyukseskan peraturan baru ini diperlukan kerjasama dengan para penguasa tradisional, termasuk bupati. Untuk itulah mereka perlu dirangkul, melalui restorasi hak-hak lama mereka, seperti mewariskan jabatan secara turun-temurun. Kebijaksanaan Van den Bosch ini membuahkan hasil, karena para bupati menjadi lebih giat menggerakkan rakyatnya meningkatkan hasil pertanian atau perkebunan sebagaimana yang dikehendaki penjajah. Atas usahanya ini, mereka mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial. Raden Adipati Wiranata Kusuma IV tahun 1846 sampai tahun 1874 Bupati Bandung, mendapatkan pembagian keuntungan sebesar F800.000 per tahunnya, sehingga ia menjadi Bupati Priangan terkaya pada masa itu dan saat meninggal,
kekayaannya mencapai F4 juta. Dalam melaksanakan kewajibannya, Bupati Bandung tidak hanya mendorong rakyat bekerja keras, melainkan juga memajukan pertanian dan kehidupan rakyat. Bupati-bupati lain yang sanggup meraup keuntungan besar adalah Bupati Sumedang, Cianjur, dan Sukapura. Lebih jauh lagi, di antara para bupati ada juga yang bertindak sewenang-wenang dan menindas rakyatnya, karena ingin menunjukkan loyalitasnya pada Belanda serta mendapatkan imbalan besar. Bupati Limbangan pada tanggal 7 Januari tahun 1838 pernah memerintahkan para wedana menghukum berat orang yang tak bersedia mengolah sawah dengan mengikatkan tangan beserta kakinya pada 2 bilah papan kayu selama sehari. Selain itu, banyak pula penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anak buah bupati, umpamanya saat mengumpulkan pungutan dari rakyat. Tindakan-tindakan negatif semacam ini tentu saja merusak nama bupati yang bersangkutan, sehingga wibawanya merosot di mata rakyat. Apabila ketidakpuasan telah semakin merebak, meletus beberapa pemberontakan, seperti di Cilegon pada tahun 1888. Menjelang pertengahan abad ke-19, bangkit gerakan liberal di Belanda yang menentang praktik-praktik tak manusiawi tanam paksa. Oleh karena itu, secara bertahap pelaksanaan tanam paksa dihapuskan. Penentangan ini semakin kuat, setelah terbitnya buku karya Multatuli berjudul Max Havelaar dan tulisan Frans van de Putte berjudul Saker Kontrakten. Isinya memaparkan penderitaan rakyat yang timbul akibat sistem tanam paksa tersebut. Akhirnya pada tahun 1870, tanam paksa secara resmi dihapuskan, terkecuali bagi tanaman kopi yang baru berakhir tahun 1917. Selanjutnya, pada kurun waktu akhir abad ke-19, Belanda melakukan berbagai reorganisasi pemerintahan Priangan, berupa pembagian ulang kawasan itu menjadi 9 afdeling yang masing-masing dipimpin oleh seorang asisten residen atau pati afdeling. Afdeling Bandung dengan Bupati Raden Adipati Wiranata-Kusuma IV dan patihnya Raden Kusuma Dilaga, Afdeling Cicalengka Ibu Kota Cicalengka, dengan patihnya Raden Demang Wiradikusuma, Afdeling Cianjur Ibu Kota Cianjur, dengan Bupati Raden Tumenggung Prawiradirja dan patihnya Raden Arya Wiradireja. Afdeling Sumedang Ibu Kota Sumedang, dengan Bupati Pangeran Surya Kusuma Dinata dan patihnya Raden Sacadi Praja. Afdeling Limbangan Ibu Kota Garut dengan Bupati Raden Adipati Suryanata Kusuma dan patihnya Raden Rangga Angga Adiwijaya. Afdeling Sukapura Ibu Kota Manonjaya dengan Bupati Raden Tumenggung Wiratanubaya IV dan patihnya Raden Rangga Danukusuma. Afdeling Sukapura Kolot Ibu Kota Mangunreja dengan Bupati Raden Prawira Kusuma. Afdeling Tasikmalaya Ibu Kota Tasikmalaya dengan patihnya Raden Rangga Somanagara. Dan Afdeling Sukabumi Ibu Kota Sukabumi dengan patih Raden Rangga Wangsareja. Dengan adanya ketetapan baru ini, wewenang bupati semakin menurun, karena pati afdeling yang lebih besar kekuasaannya dan segenap kewenangan berada di tangan residen Belanda. Dengan demikian, seorang bupati hanya ditampilkan sebagai figur atau simbol saja di hadapan rakyatnya. Semenjak tanggal 1 Januari tahun 1871, hak bupati menarik pajak baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi serta memerintahkan kerja wajib bagi rakyatnya dihapuskan. Namun khusus bagi bupati-bupati Priangan, mereka masih diperbolehkan memiliki tenaga kerja wajib sebanyak 40 orang setiap harinya. Inilah pembeda antara bupati-bupati Priangan dengan tempat-tempat lainnya. Sebagai pengganti hak mereka dalam memungut pajak yang telah diambil alih pemerintah kolonial, para bupati tersebut menerima gaji beserta tunjangan yang cukup tinggi dan selain itu masih mendapatkan komisi atau bonus atas penyerahan hasil kopi dari daerah mereka. Gaji yang diterima oleh bupati-bupati Priangan boleh dikatakan tinggi dan melebihi daerah lainnya. Rata-rata mereka menerima gaji F20.000 per tahun, bandingkan dengan Bupati Semarang dan Surabaya yang hanya menerima F14.000 dan tunjangan F2.400 per tahunnya.
Yang paling tinggi tunjangannya adalah Bupati Bandung, yakni sebesar F100.000. Selain itu, mereka masih mendapatkan bonus sebesar F1 tiap pikul kopi yang diserahkan. Para bupati yang berjasa meningkatkan produksi kopi atau kemajuan daerahnya akan memperoleh tanda penghargaan dari Belanda. Terdapat sederetan bupati yang menerima penghargaan semacam itu menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 atas keberhasilan mereka memajukan daerahnya. Raden Adipati Arya Kusumadiningrat tahun 1839 sampai tahun 1886 dari Galuh memperoleh anugerah berupa payung kebesaran dan bintang jasa Ridder in the Orde van den Nederlandse Lauw, yang masing-masing dianugerahkan pada tahun 1874 dan 1878, atas jasanya membangun 3 pabrik penggilingan kopi, membuka areal persawahan baru, membangun jalan antara Panjalu Kawali, dan mendirikan sekolah bernama Sakola Sunda pada tahun 1876 di Kawali serta Ciamis. Raden Adipati Wiranata Kusuma IV tahun 1846 sampai tahun 1874 dari Bandung berjasa memajukan perkebunan kopi dan pertanian. Itulah sebabnya Belanda menganugerahkan bintang Ridder in the Orde van den Nederlandse Lauw, sehingga ia dikenal pula dengan sebutan Dalem Bintang. Raden Adipati Kusumadilaga tahun 1874 sampai tahun 1893 yang menggantikan Wiranata Kusuma IV sebagai Bupati Bandung tercatat keberhasilannya dalam memajukan kehidupan rakyat melalui koperasi. Bupati Limbangan Garut yang bernama Raden Adipati Wiratanudatar tahun 1871 sampai tahun 1915 berhasil memajukan pendidikan dan perdagangan di kabupatennya, sehingga mendapat penghargaan berupa bintang ofisier in the Orde van Oranje Nassau dan bintang Mas. Pangeran Arya Surya Atmaja tahun 1882 sampai tahun 1919 mendapat penghargaan berupa bintang Mas karena berjasa menanggulangi wabah penyakit dan memajukan kabupaten yang diperintahnya. Selain itu, ia masih menerima anugerah berupa payung kebesaran Songsong Kuning pada tahun 1906. Bupati Bandung, Raden Adipati Arya Martanagara tahun 1893 sampai tahun 1918 berjasa meningkatkan hasil kopi, memproduksi genteng bagi tempat kediaman rakyatnya, membangun sarana pengairan dan infrastruktur berupa jembatan, membuka areal pertanian, dan lain sebagainya. Dengan Besluit nomor 2 tertanggal tanggal 27 Agustus tahun 1900, ia memperoleh anugerah bintang Mas dan gelar Adipati Besluit tertanggal tanggal 29 Agustus tahun 1906. Bahkan, ia pernah menerima kunjungan Raja Siam dan menerima penghargaan ofisier Kroon Orde van Siam. Selain itu, ia tersohor pula sebagai sastrawan yang menulis Babat Sumedang, Wawacan Angling Dharma, Babat Raden Adipati Arya Martanagara autobiografi dirinya, dan Wawacan Batara Rama. Bupati yang terkenal memajukan kebudayaan adalah Raden Adipati Wiranata Kusuma V, Raden Adipati Kusumadilaga. Ia tercatat menghidupkan kembali kesenian wayang. Bupati lainnya yang juga memperoleh penghargaan adalah Raden Prawiradireja tahun 1863 sampai tahun 1910 dari Cianjur berupa hak memakai gelar Adipati dan demikian pula dengan Raden Wirahadiningrat tahun 1874 sampai tahun 1906 dari Sukapura, yang masih ditambah lagi dengan bintang Oranye Nassau. Pangeran Surya Kusuma Adinata tahun 1836 sampai tahun 1882 dari Sumedang memperhatikan pendidikan di daerahnya dengan mendirikan sekolah atas biayanya sendiri pada tahun 1867, di mana seseorang berkebangsaan Belanda bernama G. Warnaar menjadi salah satu gurunya. Bab Sistem Pemerintahan.
Para bupati di Priangan pernah mengalami pasang surut dari segi wewenang dan kekuasaannya, sebagaimana yang baru saja diulas di atas. Sebelum jatuh ke tangan Mataram, di sana pernah berdiri Kerajaan Sumedang Larang. Namun kemudian turun posisinya menjadi Wedana Bupati Priangan, merangkap Bupati Sumedang, yang masih lebih tinggi kedudukannya dibandingkan bupati-bupati Priangan lainnya. Jabatan Wedana Bupati ini pada perkembangan selanjutnya dihapuskan. Pada zaman Belanda, kedudukan bupati sebagai kepala daerah yang bebas pernah berubah sebagai pegawai biasa, di mana wewenang mereka kerap berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Jalinan bupati dengan rakyatnya boleh dikatakan sangat kuat karena ikatan feodal masa itu. Belanda berupaya memutuskan mata rantai ikatan ini, tetapi gagal. Secara umum Belanda menggunakan sistem pemerintahan tak langsung, di mana mereka tidak berhubungan langsung dengan rakyat, melainkan melalui perantaraan para bupati tersebut. Untuk selanjutnya, para bupati itu yang meneruskan perintah Belanda pada rakyatnya. Di bawah bupati masih terdapat lagi Wedana Cutak dan para lurah, yang menjadi saluran perintah Belanda pada rakyat. Secara umum, strukturnya adalah sebagai berikut. Belanda memerlukan para bupati ini sebagai perantara karena kuatnya ikatan mereka dengan rakyatnya. Hanya perintah mereka yang bersedia ditaati oleh rakyat.